Halo teman-teman, di video kali ini aku mau ngobrol tentang peran Sarjana Kesehatan Masyarakat atau yang biasa kita kenal dengan SKM dalam mencegah gizi buruk dan juga stunting. Mungkin banyak orang yang belum terlalu paham sebenarnya SKM itu ngapain sih? Padahal perannya besar banget dan terasa sampai masyarakat paling dasar. Pertama, SKM punya peran penting dalam edukasi dan juga penyuluhan gizi. Mereka nggak cuma duduk di kantor doang, tapi langsung turun ke lapangan untuk memberikan informasi yang benar tentang pentingnya gizi seimbang, ASI eksklusif, MPASI yang tepat, serta kebutuhan nutrisi ibu hamil dan juga balita. SKM memastikan keluarga tahu bagaimana memilih makanan yang sehat, bahkan dengan budget yang terbatas. Karena seringkali masalahnya bukan karena kurang peduli, tapi karena kurangnya informasi. Nah, disinilah SKM hadir untuk menjembatani pengetahuan itu. Selanjutnya, SKM juga terlibat dalam pemantauan tumbuh kembang anak, terutama di posyandu dan juga puskesmas. Mereka bekerja sama dengan kader untuk menimbang, mengukur, dan mencatat perkembangan anak. Tapi tugas SKM bukan cuma mencatat angka ya, mereka menganalisis data tersebut untuk melihat apakah ada balita yang mulai menunjukkan tanda-tanda resiko gizi buruk atau stunting. Dengan skill analisis data kesehatan masyarakat yang mereka punya, SKM bisa menentukan langkah apa yang harus diambil, termasuk memberi edukasi lanjutan atau merujuk ke fasilitas kesehatan. Tanpa advokasi ini, program kesehatan sering mandek di tengah jalan. Nah, yang tidak kalah penting, SKM juga berperan dalam advokasi dan kerjasama lintas sektor. Mereka sering bekerja sama dengan pemerintah desa, sekolah, dinas kesehatan, organisasi masyarakat, bahkan tokoh agama sekaligus. SKM mendorong agar kebijakan dan program pemerintah mendukung perbaikan gizi masyarakat. Misalnya, menyusulkan anggaran untuk posyandu, memperjuangkan akses air bersih, atau membuat kebijakan desa ramah anak. SKM juga berperan dalam pengumpulan data, survei, dan juga riset sederhana. Data ini penting banget buat menentukan apakah suatu wilayah punya masalah gizi. Beberapa banyak anak yang beresiko stunting dan apa saja penyebabnya. Dengan data yang baik, intervensi yang dibuat bisa jadi lebih tepat sasaran. Jadi, walaupun terlihat teknis, peran ini sangat menentukan keberhasilan program gizi di lapangan. Dan tentu saja, SKM punya tugas untuk memberdayakan masyarakat. Mereka nggak kerja sendirian, tapi mengajak kader, ibu-ibu posyandu, remaja, dan tokoh masyarakat untuk terlibat. Kenapa? Karena pencegahan stunting bukan kerja seseorang saja, tapi kerja seluruh komunitas. SKM memastikan masyarakat punya kemampuan dan pengetahuan untuk menjaga kesehatan mereka sendiri. Jadi kesimpulannya, peran kesehatan masyarakat itu benar-benar luas dan vital dalam mencegah gizi buruk dan juga stunting. Mereka melakukan edukasi, memantau, menganalisis, merancang program, mendorong perubahan perilaku, bekerja lintas sektor sampai memberdayakan masyarakat. SKM hadir sebagai jembatan antara ilmu kesehatan dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Oke guys, that's all for today. Terima kasih udah nonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan buat teman-teman SKM, tetap semangat karena pekerjaan kalian punya dampak yang luar biasa banget. Bye! Audio Jungle.